Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tema 7, yaitu indahnya keragaman di negeriku. Dan subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku pada pembelajaran kelima. Sebelumnya, kalian telah mengetahui keragaman suku bangsa dan bahasa di Indonesia. Meskipun beragam suku bangsa dan bahasa, tetapi seluruh penduduk Indonesia merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Yuk kita perhatikan lagu berikut dan kita nyanyikan bersama-sama. Pada lagu Satu Nusa Satu Bangsa, terdapat syair yang dinyanyikan dengan nada tinggi, sedang, dan rendah. Kita dapat melihat tinggi rendah nada pada notasi angka dan notasi balok. Terdapat angka 1 sampai dengan 7 dinamakan tangga nada. Tahukah kamu tinggi rendah nada? Berikut adalah urutan tinggi rendah nada pada notasi angka. Do, re, mi, fa, so, la, si, do. Apa yang dapat membedakan nada tinggi dan rendah pada notasi angka? Untuk nada tinggi, terdapat titik di atas angka, sedangkan nada rendah terdapat titik di bawah angka. Itulah yang membedakan nada tinggi dan rendah di notasi angka. Semakin ke kanan nada, semakin tinggi bunyinya. Pada notasi not balok, semakin ke atas nada akan semakin tinggi bunyi nada tersebut. Setelah kalian memahami tinggi rendah pada notasi lagu Satu Nusa Satu Bangsa, sekarang waktunya kalian untuk memahami tempo. Apakah kalian tahu apa itu tanda tempo? Tempo memiliki arti lambat. Tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Berikut ini istilah tanda tempo. Tanda tempo terbagi menjadi 3. Yang pertama ada allegro yang memiliki arti cepat. Keterangannya lebih dari 60 ketukan per menit. Yang kedua ada moderato yang mempunyai arti sedang. Keterangannya 60 ketukan per menit. Yang ketiga ada largo, yaitu lambat. Keterangannya adalah kurang dari 60 ketukan per menit. Setelah kamu menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, kamu akan semakin mengerti bahwa meskipun di Indonesia terdapat beragam suku, kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Perhatikan teks berikut ini. Keragaman agama di Indonesia. Letak geografis Indonesia di antara 2 samudera dan 2 benua menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Salah satu akibatnya, terjadilah persebaran agama dari para pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Pada awalnya, masuk agama Hindu dan Buddha yang dibawa bangsa India. Selanjutnya, datang bangsa Gujarat membawa ajaran agama Islam. Bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan Kristen, serta bangsa Cina membawa ajaran agama Konghucu.
Jadi, keragaman agama telah ada sejak zaman dahulu. Dalam suasana keragaman beragama itu, setiap warga negara di Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan atau kepercayaan masing-masing. Di Indonesia, terdapat 6 agama yang diakui negara. Keenam agama atau kepercayaan itu yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemeluk agama diwajibkan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Setiap agama memiliki tata cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing. Di Indonesia terdapat keragaman agama, namun negara menjamin kebebasan setiap pemeluk agama untuk menjalankannya sesuai ajaran agamanya masing-masing. Perhatikan penjelasan berikut ini. Agama yang terdapat di Indonesia. Agama Islam, tempat ibadahnya adalah masjid, kitab sucinya adalah Al-Quran, hari besarnya adalah Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Isra Mi'raj. Agama Kristen, kitab sucinya adalah Alkitab, tempat ibadah adalah gereja, hari besarnya adalah Natal, Jumat Agung, dan Paskah. Agama Katolik, kitab sucinya adalah Alkitab, tempat ibadahnya adalah gereja, hari besarnya adalah Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. Agama Hindu, kitab sucinya Weda, tempat ibadahnya Pura, hari besarnya adalah Nyepi, Saraswati, Bhagawati. Agama Buddha, kitab sucinya adalah Tripitaka, tempat ibadahnya Vihara, hari besarnya adalah Waisak, Asada, dan Kathina. Agama Konghucu, kitab sucinya Sisuwujing, tempat ibadahnya Kelenteng, hari besarnya Imlek, Cap Gomeh, dan Qingming. Di tengah keragaman agama yang ada, kita harus menjunjung tinggi kerukunan antar umat beragama dengan mengedepankan sikap toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan pandangan atau kepercayaan antar sesama manusia. Demikian penjelasan materi hari ini. Semoga informasinya dapat bermanfaat. Terima kasih telah menonton.